Pelaksanaan kajian ilmu fikih pada Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah membahas syarat sah wudu yang dibimbing Ustadz Ahmad Fauzi dari pengasuh Ponpes Rahmatul Ummah Tabau Barabai, yang berlangsung pada Jumat 7 November 2025 di halaman madrasah. Kajian fikih merujuk pada kitab Mabadli Fikih yang disusun Syaikh Umar Abdul Jabbar. Pengajian diikuti guru dan tenaga kependidikan dan seluruh siswa MTSN 3 HST. Ustadz Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa secara kasat mata, kita sangat memerlukan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajarinya, kita akan memiliki pemahaman cara interaksi yang benar terhadap wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ilmu fikih akan menjelaskan bagaimana tata cara beribadah dengan benar. Pada kajian kali ini kita membahas syarat sah wudu. Ustadz menjelaskan ada 10 hal syarat sah wudu. 1. Islam, beragama Islam. 2. Tamyiz, sudah mencapai usia baligh atau mampu membedakan yang baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifas, dalam kondisi suci dari menstruasi dan nifas, setelah melahirkan. 4. Tidak ada penghalang. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, seperti cat, lem, atau perban. 5. Tidak ada yang mengubah air. Tidak ada sesuatu pada anggota wudu yang bisa mengubah sifat air, misalnya, ada zat berwarna atau lengket. 6. Mengetahui wajib, mengetahui bahwa wudu adalah kewajiban. 7. Tidak meyakini sunnah, tidak meyakini salah satu rukun wudu adalah sunnah, tidak wajib. 8. Air suci, menggunakan air yang suci dan dapat menyucikan. 9. Masuk waktu sholat, wudu dilakukan setelah masuk waktu sholat yang akan dikerjakan. 10. Mualat, berurutan dan tanpa jeda yang lama bagi orang yang sering berhadas, sering batal wudu. Di dalam agama Islam itu ada persyaratan ketika kita hendak melaksanakan ibadah khusus sembahyang. Di antara syaratnya itu harus berwudu. Kita sembahyang itu akan menghadap Allah, lalu menghadap Allah itu dalam keadaan suci. Bilanya kita ada berwudu. Kalau kita berhadas besar, lalu tuntutannya mandi. Artinya kada boleh sembahyang dikerjakan orang yang kada berwudu. Satu, kalau umpamanya bibinian air sudah bersih tapi belum mandi, masih dilarang untuk menghadap Allah untuk sembahyang. Lalu mandi dan wudu ini ada 10 syarat, 10 perkara. Yang pertama, Islam. Orang kada Islam umpamanya ini haid bersih lalu mandi tetap pada suci, karena syaratnya harus itu. Kemudian yang kedua, mumayyiz, artinya telah mengerti membedakan yang baik dengan yang buruk dan dapat makan sendiri. Dapat makan sendiri ini ciri orang sudah mumayyiz. Yang anak-anak itu lah, biar belum balik bisa aja nyebut usaha sudah. Kenapa ini mumayyiz? Ya kadang-kadang ada anak-anak itu IQ-nya tuh halat. Hanya umur 3 tahun bakal benar. Tapi karena sebaliknya ada yang melawas sampai urusan kayak orang tamat sekolah SD sudah masih ada akalnya. Nah ini belum mumayyiz. Kalau ini orang berwudu, wudunya kada sah, karena cara wudu itu harus mumayyiz kedua. Kemudian yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Nah, orang haid, orang nifas ketika berwudu kada sah wudunya. Jelaslah. Orang haid atau nifas yang berwudu kada sah wudunya, karena syarat berwudu itu harus suci daripada haid, syarat mandi harus suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada kulit. Itu suci, bahasa jadi maksudnya sunyi. Nah, kalau kita berwudu, itu yang pertama dulu yang lihat berwudu, apalagi kita ini bakas juga gawian, nah kayak macam mencat, nah, atau umpamanya mundi kampung bisa menurik. Atau umpamanya kita bergawian yang sifatnya itu ada mengucau atau menjapai sesuatu yang bisa
menegak sampainya banyu pakulit. Macam punya kita berpikir. Nah, macam kita berpikiran. Berpikiran itu kan mencapai dengan Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, tiada ada atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Mundi anggota kita pokoknya ada sesuatu yang merubahkan. Nah gini ya, kita ambil contoh. Kadang-kadang kita tuh duduk sudah, anak kelanggar atau anak ke masjid atau anak kemana, lalu memakai minyak harum. Nah, minyak harum kan? Saatnya kita tiba baca anak berwudu, ambil banyu lawan telapak tangan karena banyunya harum karena ada bakatnya harum di tangan kita. Nah itu bersihkan terus. Karena di anggota tubuh kita jangan ada yang merubah lawan banyu itu. Kemudian yang keenam, mengetahui segala fardunya. Kalau orang berwudu harus tahu yang mana rukun-rukunnya. Nah inilah ini penting mana rukun mana. Dengan mempelajari ilmu fikih terkhusus tentang wudhu, warga MTSN 3HST dapat menjalankan perintah agama dengan benar dan sempurna, baik dari aspek tata cara, furu'iyah, maupun aspek spiritual dan kesehatan, hikmah. Ucap Ustadz Fauzi, Editor Humas MTSN 3HST Anwar Sufi.